Bab 2676. Jiwa Pedang. Hentikan. Mileye tiba-tiba berdiri dengan wajah serius. Wanita itu terkejut, dan gaunnya yang sudah terlepas langsung jatuh. Tentu saja, ada pakaian di dalamnya. Mileye menatap wanita itu, "Pakai bajumu." Wanita itu ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak mau." Mileye. Wanita itu terus membuka bajunya, saat ini jiwa pedang langsung menguncinya. Wanita itu menatap Mileye, dengan gemetar berkata, "Kamu." Dengan lambaian lengan Mileye, semua pakaian wanita itu dikenakan, dan detik berikutnya, wanita itu dikirim terbang ke luar pintu. Di luar pintu, wanita itu agak bingung. Mileye memandang wanita di luar pintu dengan ekspresi dingin. "Apakah aku mudah diajak bicara?" Mendengar ini, wanita itu terkejut dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Mileye memandang wanita itu dengan dingin. Bagaimana seorang wanita bisa membuat orang lain menghormatinya kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri? "Aku tidak peduli apa alasanmu, tapi aku benci perilakumu. Setiap kali sesuatu terjadi, jual dirimu dan gunakan tubuh bertukar manfaat dengan orang lain." Dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku tidak ingin mengatakan hal-hal yang terlalu menyakitkan, tapi menurutmu apakah kamu harus bersikap seperti ini?" Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit. Mileye tiba-tiba bertanya, "Apa yang ingin kamu tukarkan denganku?" Wanita itu diam. "Katakan." Mileye tiba-tiba berteriak keras, suaranya seperti guntur, mengejutkan hati orang-orang. Hati wanita itu bergetar, dan dia buru-buru berkata, "Sumber daya pelatihan." Mileye sedikit mengernyit, "Untuk sumber daya pelatihan?" Wanita itu mengangguk dan dengan gemetar berkata, "Ya." Saat ini, beberapa orang dari sekitar mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, wajah wanita itu langsung menjadi pucat. Kalau orang luar mengetahuinya, dia akan kehilangan muka. Saat ini, Mileye melambaikan lengan bajunya. Bang! Gelombang jiwa pedang bergetar, dan dalam sekejap, mereka yang mendengar suara itu dan bergegas mendekat langsung terdorong mundur. Melihat pemandangan ini, wanita itu menatap Mileye. Dia sedikit bingung. Mileye menatap wanita itu tanpa bicara. Wanita itu dengan gemetar berkata, "Kamu memandang rendah aku, kan?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku hanya marah." Ketika dia tahu bahwa wanita ini akan menggunakan tubuhnya sebagai sumber pertukaran, dia benar-benar tidak meremehkannya, tapi lebih banyak rasa marah dan sedih. Seberapa sulit bagi orang kecil tanpa dukungan dan latar belakang untuk mengubah takdirnya. Ketika cara normal sulit untuk memuaskan mereka, banyak orang akan mencoba mengambil jalan yang salah. Dalam banyak kasus, jalan yang salah lebih mudah daripada jalan yang benar, terutama bagi wanita. Kalau dia memilih untuk melakukan kesalahan, uang mungkin tidak akan sulit untuk didapatkan. Dia tidak ingin mengkritik orang-orang ini, tapi ini salah. Menjadi miskin bukanlah alasan kesalahan kamu, karena begitu kamu salah langkah, kamu mungkin salah langkah, dan kemudian melangkah ke jurang maut. Mileye tiba-tiba tersenyum, "Apakah kamu ingin belajar?" Wanita itu tertegun, "Belajar?" Mileye mengangguk, "Membaca buku bisa mengubah takdirmu." Wanita itu ragu-ragu. Mileye tersenyum sedikit. Dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kitab Dharma Sendao perlahan melayang di depan wanita itu. Wanita itu melihat, dan detik berikutnya, pupilnya tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih, terima kasih." Seorang jiwa pedang yang lembut tiba-tiba mengangkat wanita itu. Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin belajar?"
Wanita itu menarik napas dalam-dalam, memegang erat kitab Dharma Sen Dao dengan kedua tangannya, dan berkata dengan tegas, "Ya." Mileye sedikit mengangguk, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kartu kayu kecil muncul di depan wanita itu, dengan dua kata terukir di atasnya, Guanxuan. Mileye tersenyum padaku, "Mulai sekarang, kamu adalah anggota Akademi Guanxuan." Wanita itu langsung membungkuk dalam-dalam, "Salam dekan." Mileye berjalan ke arah wanita itu, dan dia mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya kepada wanita itu. "Aku tidak ingin mengguruimu, tapi mulai sekarang, kamu harus sedikit mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mencintai dirimu sendiri, bagaimana mungkin orang lain mencintaimu?" Wanita itu mengambil sapu tangan dan sedikit menundukkan kepalanya. "Oke." Mileye tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Kenapa kamu begitu baik padaku?" Mileye berhenti. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Aku memiliki keinginan membangun alam semesta, membangun kehidupan bagi makhluk spiritual, mewarisi ajaran masa lalu, dan membawa kedamaian bagi semua generasi." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. "Tapi sebelum itu, aku telah menerima jenius dengan bakat luar biasa, tapi aku tidak pernah memikirkan orang-orang biasa, jenius dengan bakat bagus itu. Mereka pergi ke mana saja juga akan disambut sekte maupun kekuatan mana saja dan akan dihargai. Tapi bagaimana dengan orang biasa dengan bakat buruk? Bahkan orang seperti kamu juga menghargai orang jenius. Bagaimana dengan orang biasa?" Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, Akademi aku tidak lagi menetapkan ambang batas, dan tidak lagi menilai siswa manapun berdasarkan bakat. Siapapun yang ingin belajar, akademi aku menyambutnya. Aku mungkin tidak dapat bersikap benar-benar adil, tapi aku bersedia memberikan platform dan kesempatan kepada orang-orang biasa ini, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menonjol seperti para jenius yang mengerikan itu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tapi pada saat ini, dengungan pedang di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, dan detik berikutnya, jiwa pedang yang menakutkan menembak langsung ke langit. Bang! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang mendidih, lalu menghilang sedikit demi sedikit. Aura jiwa pedang ini semakin kuat, dan lambat laun meletus seperti letusan gunung berapi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam sekejap, jutaan mil star teritori di atas seluruh klan Sengu langsung musnah. Dan di bawah selubung jiwa pedang ini, master yang tak terhitung jumlahnya di seluruh klan Sengu ketakutan. Semi-dewa. Bukan manusia yang mencapai semi-dewa, tapi jiwa pedang dunia ini yang mencapai alam semi-dewa. Di bawah, Mileye menatap kegelapan di atas kepalanya, dan setelah hening sejenak, dia berkata dengan lembut, "Hasil yang tidak terduga." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kamar, dan pada saat ini, pedang jiwa yang menakutkan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Di belakang Mileye, wanita itu tertegun, lalu berkata dengan lembut, "Namaku Rania Gu." Rania Gu. Mileye tidak tahu bahwa kebaikan kecilnya dengan memberikan buku hari ini akan menciptakan orang yang menakutkan. Rania Gu. Di Akademi Guanxuan, dia adalah yang kedua setelah Ratu Kuila. Di Akademi Guanxuan, dia menciptakan lembaga kebajikan. Dia merupakan ketua pertama lembaga kebajikan. Seumur hidup menjalankan kebajikan, mencapai kebajikan besar, muridnya tersebar luas di alam semesta dunia puluhan ribu surgawi. Kemudian, habiskan seluruh hidup untuk mencari dekan generasi pertama Akademi Guanxuan, Mileye. Di sisi lain, ketua klan melihat kamar tempat Mileye berada dengan diam.
Saat Mileye pertama kali menggunakan jiwa pedang untuk mengusir master dari klan Sengu, dia sudah ada di sini. Dia mendengar semua percakapan antara Mileye dan Rania Gu dengan jelas, dan dia juga melihat jiwa pedang Mileye mencapai semi dewa. Kata-kata Mileye mengejutkannya. Membangun alam semesta, membangun kehidupan bagi makhluk spiritual, mewariskan ilmu masa lalu, dan menciptakan kedamaian bagi semua generasi. Wanita itu benar-benar terkejut, dia tidak dapat membayangkan bahwa pria di depannya memiliki ambisi yang begitu besar. Hal yang paling menakutkan adalah jiwa pedang pria ini langsung mencapai alam semi-dewa. Dia juga jenius, butuh puluhan ribu tahun untuk mencapai semi-dewa dari alam Tongsuan, dan pria di depannya, biarkan jiwa pedangnya mencapai semi-dewa dengan mudah. Ini agak keterlaluan. Tentu saja, bukan itu intinya adalah apa yang dilakukan pria ini. Dia pernah membaca kitab Dharma Sendao sebelumnya, bisa dikatakan itu adalah kitab suci yang nilainya tak terhingga, tapi Mileye justru memberikannya begitu saja. Bahkan tidak berkedip. Apakah dia begitu kaya? Setelah lama terdiam, wanita itu berbalik dan pergi. Karena terobosan jiwa pedang Mileye sebelumnya, banyak keributan, begitu banyak pasukan luar datang ke dunia Sengu untuk bertanya, tapi ketua klan telah memblokir semua berita dan mengusir semua orang. Ini membuat banyak kekuatan semakin penasaran. Terutama klan Dewa Aragami. Klan Dewa Aragami. Di suatu tempat di atas gunung, Susan duduk bersila di tanah, dengan dua tombak tertancap di sisi kiri dan kanannya. Di sampingnya berdiri seorang tetua berjubah putih. Kali ini Susan membuka matanya, jiwa pedang semi dewa. Tetua berjubah putih mengangguk, sudah dikonfirmasi. Sudut mulut Susan sedikit terangkat, lumayan. Tetua berjubah putih berkata dengan suara berat, jangan meremehkan. Susan mengangguk, mengerti. Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup. Tetua berjubah putih mundur dengan tenang, dan dia sampai di sebuah sungai, di mana seorang lelaki tua sedang memancing dengan menyilangkan kaki. Tetua berjubah putih mendatangi lelaki tua itu, membungkuk sedikit, ketua klan. Pemancing tua ini adalah Zevandi dari klan Dewa Aragami. Zevandi terkekeh, jiwa pedang anak itu telah mencapai alam semi-dewa. Tetua berjubah putih mengangguk, sudah dikonfirmasi. Zevandi sedikit tersenyum, menarik. Tetua berjubah putih ragu untuk berbicara. Zevandi berkata dengan lembut, wanita itu benar-benar menemukan jenius seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan. Tetua berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, orang ini dari alam semesta dewa, seorang dekan akadem. Akademi Guansuan adalah akademi yang sangat biasa. Adapun orang ini, asal-usulnya cukup misterius. Berbicara tentang ini, cahaya dingin melintas di matanya, tidak peduli apa. Kalau orang ini membantu klan Sengu, maka dia melawan kita. Kalau dia melawan kita, kita bisa mengirim seseorang ke Akademi Guansuan. Zevandi sedikit mengernyit, kamu berlatih setiap hari, bisakah kamu melatih otakmu? Tetua berjubah putih terpana. Zevandi berkata dengan lembut, orang ini sangat jahat, apa mungkin dia orang biasa? Kalau kita pergi ke akademinya, bukankah itu sesuai dengan keinginan wanita itu? Kalau kita menargetkannya sekarang, itu sama saja dengan menambahkan musuh tanpa alasan, dan itu juga musuh yang tidak diketahui, mengerti? Tetua berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu dia membantu klan Sengu. Zevandi menggelengkan kepalanya. Prioritas utama kami sekarang adalah mencari tahu kenapa dia membantu klan Sengu, apakah dia sukarela atau dipaksa. Kalau dia sukarela, pasti ada alasannya,
kalau dia dipaksa. Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, seperti rubah tua. Kalau begitu, kesempatan kita telah tiba. Tetua berjubah putih sedikit mengernyit, rekrut dia. Zevandi tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin. Setelah hening sejenak, tetua berjubah putih berkata, aku akan terus menyelidiki. Zevandi menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Tetua berjubah putih tercengang. Zevandi berkata pelan, aku akan menyelidiki sendiri. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Tapi segera, dia berhenti lagi, lalu menoleh. Anak laki-laki itu suka membaca buku. Tetua berjubah putih mengangguk, tidak pernah meninggalkan buku setiap hari. Tetua berjubah putih merenung sedikit, dan berkata, pergi kumpulkan semua buku kuno dari klan Dewa Aragami. Saat dia mengatakan itu, dia sedikit tersenyum, kami akan mengirimkan wanita cantik kepada mereka yang bernafsu, dan kami akan mengirimkan buku kepada mereka yang suka membaca. Tidak masalah apakah bisa merekrutnya, yang penting adalah menunjukkan niat baik kita dulu. Tetua berjubah putih ragu-ragu, lalu berkata, Ketua klan, perlukah kita memperlakukan remaja seperti ini? Terlalu. Diam. Zevandi tiba-tiba berkata dengan marah, apakah kamu tahu berapa lama aku mencapai semi dewa dari alam Tongsuan? 12.000 tahun. Dan lihat bocah itu, buset, dia bisa mencapai semi dewa dari jiwa pedang di usia yang begitu muda. Dia berbakat. Di era ini, apa yang paling penting? Orang berbakat. Tetua berjubah putih berkata dengan suara berat, kita punya Susandi. Zevandi berkata dengan lembut, kita punya Susandi, tapi apakah kamu pernah memikirkannya, bagaimana kalau Susandi jatuh cinta dengan bocah ini? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba tersenyum jahat, artinya, 1 tambah 1 sama dengan 2 jenius super. Kalau keduanya memiliki anak, mereka adalah 3 jenius, dan kalau mereka memiliki 2 anak, mereka adalah 4 jenius. Hehe. Pria tua bersambung.